Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribu ila ma la yaribu. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Sarah hadis ini, makna dari hadis ini adalah yaitu agar kusat minad din wa subhat, meninggalkan segala bentuk keraguan, subhat di bidang agama. Artinya hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia tinggalkan menuju kepada yang diterangkan, yang dibimbing, yang dikabarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang akan menyelamatkan seseorang adalah al-yaqin, ilmu yang mengantarkan seseorang untuk meninggalkan segala bentuk subhat atau keraguan. Yaribu ila ma la yaribu, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak meragukan. Seseorang yang tidak punya ilmu tentang agama, dia akan was-was, akan ragu apakah benar apa enggak, terjadi keraguan, dan ini penyakit. Maka seseorang hendaknya belajar agama terus untuk menghilangkan keraguan tersebut, perkara-perkara agama. Karena memang agama ad-dinus samha, agama ini ya samha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gampang, mudah, jangan dipersulit. Sunnah-sunnah Nabi mudah sekali, jangan dipersulit. Ya, kalau tidak bisa sempat witir 1 rakaat saja kalau atas malam, tidak sempat, capek gitu, ya boleh 11 rakaat nanti dengan tahajud, sholatul lailnya, atau semampunya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, satu riwayat 100 rakaat, tergantung kemampuannya, tidak ada batasan. Tapi afdalnya adalah ittiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama tidak mengikuti sunnah, punya kemampuan masing-masing, punya muqaddarah masing-masing. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Jadi kita nggak bisa memposisikan diri kita dengan ilmu yang kita punya dengan orang lain. Maka kita belajar apa? Empati, merasakan apa yang orang lain rasakan dalam hati secara ad-din, agama ini tidak sama. Nanti posisi pemahaman kita dipasang ke orang lain, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena setiap orang punya kemampuan pemahaman ya yang berbeda setiap orang. Tapi yang umum, yang secara sunnah adalah mengajak
ya, sampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan memaksakan diri itu kepada seseorang. Yang penting menyampaikan saja, sehingga dia tidak ragu kita nanti di akhirat. Ini perkara yang sunnah, ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang tauhid, ini perkara tentang kesyirikan. Tapi tentunya dengan ilmu, tidak serta memvonis orang, mentabdil orang tanpa ilmu, ya, karena nanti akan terjadi perpecahan. Karena setiap orang nanti akan, ya, mencari sesuatu yang akan jadi sandaran dari keraguan yang dia mungkin sebelumnya tidak mengetahui. Ketika dikasih suatu, ya, pemahaman, goncang. Maka seorang Ahlussunnah bagaimana? Ya, narji'u ila as-sunnah, kembali kepada sunnah. Apa menurut Rasulullah SAW, ya kita ikuti. Bedanya begitu. Tapi kita tidak mengutat pada seseorang, ya. Yang penting menyampaikannya, sehingga tidak terjadi apa, macam-macam, ya, bentuk-bentuk yang nanti akan, ya, usul fikri, apalagi, ya, menurut pemahaman, ya, hiwar, ya, jidal, nanti berdebat sampai alarinya ke sana, tidak manfaat. Seorang thalabul ilm, dia senantiasa bagaimana waktunya digunakan untuk belajar agama. Kalaupun ada fitnah, dia hindari, atau berzikir, atau istighfar, ya, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, filosofus sabiqah, pada pekan yang lalu kita membahas tentang al-isti'adzah, ya, tentang hukum berlindung kepada selain Allah. Ya, sudah kita bahas. Sekarang adalah, ya, minasyirki adalah bentuk suatu kesyirikan, ayyastaghisa bi ghairillah. Seseorang yang istighosah kepada selain Allah, istighosah, ya, atau yad'u ghairi, atau meminta, memohon kepada selain Allah, itu maknanya istighosah. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, al-istighosah itu maknanya adalah apa? Talabul ghaus, al-ghaus, talabul al-ghaus, meminta pertolongan, memohon pertolongan. Bahwa izalatus sid, itu untuk menghilangkan musibah, kesukaran, ya, pokoknya hal-hal yang menimpa dirinya, bagaimana itu dihilangkan. Caranya istighosah. Nanti apa bedanya dengan doa? Ini kita kan ketahui, ya, istighosah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighosah, ya, kal istinsar, maknanya adalah minta tolong, ya, talabun nasr, yaitu mencari pertolongan, ya, secara bahasa. Wa istighosah itu talabul al-aun, ya, minta pertolongan, aun. Apa dalilnya? Ya kana butuh, ya kana stain, isti'anah. Tapi secara umum lingkupnya istighosah ketika ditimpa musibah, ya, peceklek berpuluh-puluh, ya, 3 tahun, ya, 5 tahun, masuk kering, ya, istighosah, minta pertolongan kepada Allah, takut terjadi musibah yang akan menimpa, wabah misalnya. Alhamdulillah Allah sudah singkap semua wabah, ya. Semoga Allah menjaga negeri kesatuan Republik Indonesia ini, ya, para pemimpin kita oleh Allah dijaga, diberikan kekuatan, ya, dan kita semua di sini oleh Allah dijaga, kaum muslimin dan muslimat oleh Allah dari segala bentuk kejelekan, segala bentuk, ya, kesukaran, kejelekan yang menimpa kaum muslimin. Maka kita istighosah.
Jadi waqala ghairu, berkata yang lain, ulama yang lain, al-firqu bainal istighatsah wad du'a. Apa perbedaan istighatsah dengan doa? Ya. Annal istighatsata, sesungguhnya istighatsah itu la takunu illa minal makrub. Ya. Tidak akan ada pada seorang yang kecuali yang tertimpa. Ya, yang diberikan musibah, dia istighosah. Ya. Wa du'a, adapun doa, wa du'a'u a'immu minal istighosah. Doa itu lebih umum. Istighosah khusus ketika ditimpa musibah. Ya, maka hal yang syar'i istighosah. Abdulnya dikerjakan munfarid, sendiri-sendiri. Ya. Muslimnya Allah terus berdoa di rumah masing-masing, berdoa itu abdulnya para ulama. Boleh berkumpul, tapi yang dicontohkan Nabi adalah berdoa masing-masing. Karena setiap orang tidak sama kebutuhannya. Ya. Bolehkan. Apa yang tidak ada kaifiyah doa khusus atau zikir-zikir khusus terkait tentang istighosah. Baca yang umum aja dari hadis Nabi SAW ketika ada musibah, ya hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, yang kemarin yang kita bahas. Ketika Nabi ada suatu musibah, ya, ancaman-ancaman, ya, dari internal maupun eksternal, ya, orang kaum munafikun, ya, baca Nabi baca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Musibah apapun, ketika pun kena musibah, sabar. Ya, tapi itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Bagaimana jadi orang mukmin? Ya, maka buminya kemarin disiram biar tumbuh itu pohon-pohon dan berbuah amal. Biar tanahnya tidak kering, disiram. Apa tanah itu? Kata Ibnu Qayyim kemarin, qalbu, dengan ilmu. Ya, tidak merasakan enak kolbunya, telinganya mendengar kecuali qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namimah, ghibah, ya, mungkin dia mengucilkannya, tapi dia condong hatinya kepada zikrullah. Ya, ini istighosah kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Istighosah, kita istighosah mohon kepada Allah ketika ada musibah, wabah, ya, difitnah sama manusia. Istighosah, baca doa-doa yang diajarkan Nabi. Allahumma naj'aluka min nurihim wa na'udzubika min sururihim. Ya Allah, jadikanlah engkau berada di ubun-ubun mereka. Itu yang diajarkan Nabi. Dan kami berlindung dari kejelekan mereka. Kalau lagi antum merasa was-was, ya, digoda sama jin dan semacamnya. Karena itu juga musibah. Kadang orang terjadi seperti itu, ya, rajin ibadah tiba-tiba goncang kolbunya, terjadi seperti itu. Bukan pada seorang tolib, ya, seorang alim juga pernah terjadi seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi apa tadi? Doa lebih umum daripada istighosah. Li'annahu yakunu minal makruh wa ghairi. Adapun, ya, istighosah itu digunakan pada yang tertimpa. Orang yang ditimpa berdoa maka disebut istighosah. Kena penyakit kronis dia, ya, kronis itu terus menerus, tidak akut mendadak. Itu dokter yang kronis berkelanjutan kata Ibnu Qayyim. Lama yang berdoa di istighosah, perkara pun dia ajal, itu akan menghapus dosanya. Ya, penyakit al-humma, ya, apa? Pusing,
Salah satu seorang yang akan dimasukkan surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena pusing. Ada orang enggak pernah pusing. Ya, ditegur oleh Nabi. Karena memang ya nanti ada bab khusus berkenaan itu. Kita bahas panjang karena ada syarahnya bagaimana pusing ini, bagaimana ya, perlu penjelasan ilmiah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fa'atifud du'a ala istighasa min al-afil am ala al-khass. Maka di sini doa itu ya pokok dari segala keumumannya, sedangkan istighosah khusus di dalamnya. Ya, fa bainahuma umumul wa khusus mutlaq. Adapun ya dari keduanya ya, sedangkan doa umum, kalau istighosah khusus. Yastami'ani fi madati wa yunfarid. Semua itu digabung pada keduanya dari salah satunya. Jadi istighosah dalam doa. Kalau doa pasti istighosah. Ya. Istighosah mengkhususkan kepada ketika ketimpa musibah. Ya. Dagangan tidak lancar, ya. Order PO jarang, ya. Janganlah saya mengenal. PO jarang, ya, jarang-jarang. Istighosah, takut nanti ada musibah, boleh seperti itu. Cara umum berdoa, ya. Barakallahu fiik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa anina bifadlika aman siwa. Bagi para pedagang boleh baca doa ini, kata para ulama. Cukupkanlah aku dengan Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal-halal yang kau halalkan daripada yang haram-haram. Wa anina bifadlika aman siwa. Dan kayakan aku ya Allah darimu saja, bukan dari yang lain. Ya, biar kayakan aku saja ya Allah, darimu saja, bukan dari yang lain. Ini seorang alut tauhid. Ya, walaupun murad tapi hatinya kaya Pak, tidak kepada makhluk. Ini yang namanya kaya. Anal gina kata Nabi Sallam, kaya di kolbu ini, tidak mengeluh. Kata kita ya levelnya lain, mungkin makomnya bukan makomat. Kalau makomat ya lagu-lagu dalam bacaan itu, ya, Jiharka, ya, Bayati, ya, Kurdi, ya, di makomat. Kalau makom ya, bukan secara sufia, tapi cara al-sunnah. Bagaimana? Ya Allah yang tahu. Tak bisa orang tinggi enggak. Ya, kayak urusan goib. Gak ada yang tahu tentang makomnya seseorang. Ya, karena goib. Tapi dilihat dari segi fisik dia soleh, ya, menjaga halal haramnya, menjaga sholat berjamaah, tahajudnya jaga, ya, sunnah-sunnah Nabi dijaga, ya. Berat ya Pak, ya, gampang diucapkan. Selanjutnya, waqaluhu, ada ulama mengatakan ayatu ghairu. Jadi yang nggak boleh adalah beristighosah, berdoa kepada selain Allah, berlandaskan dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Mola ya Allah, kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya, wadataratan ini banyak di Al-Quran. Wa yuradu bihi majmu'uhuma, yang dimana ini digabung dari keduanya, doa dan istighosah, fadu'al mas'alah. Maka di sini ya, dari doa tersebut ada dua. Digabung antara istighosah dan doa itu digabung, ulama menjadi membaginya. Kenapa kok dibagi-bagi seperti itu? Biar mudah. Kenapa tauhid dibagi tiga? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, biar mudah memahami dalam Al-Quran. Mengapa hukum ada 5? Hukum wajib, mubah, ya, sunnah, makruh, haram. Itu ulama, tidak ada dalilnya, ya, dalilnya 5 perkara, tidak ada. Tapi ulama yang membagi biar mudah. Tidak ada Pak dalilnya, bukan bid'ah, itu ulama itu yang membagi seperti itu, semua ulama. Ada manggub lagi, tambah lagi, ada kalau kita belajar fikih itu gunanya kita ya belajar dari kitab-kitab ulama.
Maka dari keduanya digabung, ya. Maka doa pertama, ya ada dua doa itu, maknanya pertama adalah doatul masalah. Doa masalah, doa soal, doa meminta pertolongan. Ya, ini masuk istighosah, minta pertolongan kepada Allah. Wa talabul ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'i au kasfi darr. Yang itu semua untuk mendapatkan manfaat, minta keberuntungan, minta sehat, minta jadi orang kaya. Ya, tidak dilarang oleh Allah. Maka doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini ya Allahumma inni a'udzubika min fitnati apa? Min fitnatil faqr. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari jeleknya apa? Kefakiran. Tapi berlindung pula dari jeleknya fitnatil ghina, kekayaan. Ya, dua-duanya ujian semua. Maka orang mukmin itu ketika kaya dia bersyukur, ketika miskin dia bersabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, syukurnya dalam ketaatan kepada Allah, tidak foya-foya, tidak membuang hartanya, hanya digunakan untuk sedekah, infak, ya, dan membantu kaum muslimin. Ya, seperti Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Auf, zaman-zaman dahulu, para tabi'in, para sahabat juga begitu. Ya. Selanjutnya ini doa soal. Jadi minta manfaat kepada Allah. Karena yang memberi manfaat hanya Allah. Nggak ada makhluk memberi manfaat. Allah yang memberikan manfaat. Setelah itu kasfuddar, menolak mudarat, bahaya, hanya Allah. Nggak ada makhluk bisa menolak bahaya, hanya Allah. Tidak satupun terjadi kecuali dengan izin Allah semua. Mara bahaya, dimakan macan, dirampok, semua terjadi karena Allah. Tapi tetap sebab-sebabnya yang terjadi itu harus dijaga. Ketika kita tawakul kepada Allah, tawakulnya bagaimana? Afalnya bagaimana? Tubuh kita bagaimana? Qalbunya kepada Allah. Ya. Maka sebab-sebab syar'i tetap dikerjakan. Walaupun dia mungkin dengan air sakit perut, sudah sebab syar'i. Ya, sakit perut dia. Ya, selama pernah terjadi kepada Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah sakit perut karena mencari tabib tidak dapat, cari dokter tidak dapat beliau. Maka beliau ambil air, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali, surat Al-Fatihah berkali-kali, ditiup, baca. Alhamdulillah Allah sembuhkan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Itu sudah ikhtiar, sudah tawakal kepada Allah. Kalaupun meninggal tidak akan, ya insya Allah tidak akan, ya dipertanggungjawabkan, sudah dapat pahala malah, ya. Karena dia tetap bertauhid kepada Allah, bertawakal. Ya. Ketika pun ke dokter dia bertawakal kepada Allah, bahwa Allah yang menyembuhkan bukan dokternya, maka ini tauhid juga, tawakal. Begitu juga kita meruqyah air, bukan airnya yang menyembuhkan, tapi Allah. Itu sebab-sebab yang harus dikerjakan bagi seseorang hingga tawakal. Maka di sini masuk doa soal, pingin sembuh, ya, bacain ini Ibnu Qayyim. Ya, walihada yang demikian itu angkarallahu azza wa jalla tabaraka ta'ala may yad'u ahadan min duni. Dan Allah mengingkari bagi seseorang yang berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada jin, kepada yang sudah kita bahas pada pekan-pekan yang lalu tentang isti'adzah, ya, minta perlindungan. Sekarang istighosah, minta pertolongan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Antum order produk nih dari negeri mana? Ya, apalah negeri Orient, ya, Timur kan. Berapa kontainer? Dapat kabar mau tenggelam, antum doa kepada Allah, istighosah. Barangnya takut tenggelam, ya, dia istighosah kepada, nangis kepada Allah. Ini pernah terjadi pada ulama. Ya, barangnya mau dirampok, istighosah, baca doa-doa, insya Allah Allah akan angkat. Jadi nggak tenggelam. Ini tauhid, sudah larinya ke tauhid nanti. Diuji kita. Kalau hanya teori ngomong kayak gini gampang. Diuji oleh Allah tauhidnya nih. Ya, kepada Allah. Memang akan diuji seorang yang mengaku amantu billah,
akan diuji oleh Allah. Ya. Selanjutnya, mimma la yamliku dar wala naf'a. Karena sesuatu yang diminta selain Allah tidak bisa menghilangkan mudarat dan memberi manfaat. Ini poinnya. Ya. Tadi kita dilarang oleh Allah berdoa kepada selain Allah. Apa poinnya? Apa pokok utamanya di sini? Adalah apa-apa yang diminta selain Allah tidak bisa menolak mudarat, bahaya, dan memberi manfaat. Hanya Allah yang memberi manfaat. Hanya Allah yang menolak mudarat, bahaya. Ya, anak-anak muda, tidak usah bingung masa depannya. Berdoa kepada Allah mulai sekarang. Ya, mau jadi apa, jadi apa, urusan belakangan nanti. Penting kita sekarang belajar berdoa yang mudah-mudah. Kita pun yang tua-tua, apa nanti bagaimana kematian kita, berdoa mulai sekarang. Ya, kepada Allah. Apa yang kita baca, berdoa kita sujud ketika sebelum salam, berdoa tengah malam, baca Al-Quran, yang baca doa-doa. Ya, itu isti'anah. Ya, doa soal minta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 76. Sudah? Ata'buduna min dunillah, apakah kalian akan menyembah kepada selain Allah ma la yamliku lakum, yang itu tidak bisa menguasai bagi kalian darron, menolak mudarat, wala naf'an, juga bisa memberi manfaat. Wallahu was-sami'ul alim. Adapun Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah Maha mendengar dimanapun kita berada. Ya, di negeri Indonesia, negeri Malaysia, Cina, ya, New Zealand, Australia, Mekah, Madinah, ya, Yordan, berdoa walaupun waktunya berbeda, Allah tidak bingung untuk menjawab doa tersebut. Walaupun waktu berbeda, Allah tidak bingung, karena Allah Maha Kuat, akal tidak mampu. Dan Allah menjawab semua bacaan Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, akal tidak mampu. Allah turun sepertiga malam, siap sepertiga malam. Nuzulnya Allah, akal tidak mampu. Cukup diimani. Kalau pakai akal nanti udah hilang tuh hadis. Hilang Pak, teksnya hilang, berganti lain, takwil lain hilang. Ya, maka kita ikut ulama. Ya, karena memang kalau keimanan larinya ke kolbu, cukup iman. Ya, Islamnya tidak mampu akal. Maka orang-orang Quraisy jahiliyah tertawa, dibilang majnun, Nabi SAW dibilang gila. Ya, waliyadzubillah, ini lafaz kekufuran disampaikan orang-orang jahiliyah. Ketawa Pak. Islam ke langit 7 lagi. Kita ke langit dunia juga nggak tahu. Jangan merasa tahu tentang langit dunia. Waktu ini langit dunia tidak disebutkan di hadis bagaimana, cukup diimani saja langit dunia. Pintunya juga nggak tahu kita. Pintunya langit. Langit ada pintu, iya, tapi bagaimana tidak tahu. Cukup kita imani. Ini perkara-perkara goib masuk ke zona keimanan. Ya. Kaidah, ya, kaidah yang harus kita akui, ya, kaidah tentang keimanan. Apa yang perkara goib harus kita imani. Kalau akal tidak mampu, akal tidak mampu. Nanti larinya ke akidah ahli sunnah wal jamaah. Azab kubur tidak mampu Pak. Dia beberapa waktu lalu, ya, di negeri yang lain membuat infrared dalam kuburannya, bergerak selama setahun katanya. Nggak ada azab kubur, yang ada ulat yang memakan tubuhnya sehingga bergerak. Ya kan tidak mampu, infrared tidak mampu, azab kubur lain, alamnya lain, alam barzah lain. Ya nggak bisa dimasukkan ke sana. Walaupun nanti secanggih-canggih manapun tidak mampu, karena urusan goib. Ya, nggak nampak tubuh ini, nggak nampak yang apa yang diterangkan tentang hari kiamat goib, berita goib, nggak bisa ditepat waktunya tanggal berapa, nggak bisa.
hanya harinya pernah diterangkan oleh Rasulullah hari Jumat. Ini penting kita mengimaninya tentang perkara-perkara yang maka ketika seseorang minta perlindungan kepada Allah, istighosa dari yang mudarat, ya, maka dia harus benar-benar mengimaninya bahwa musibah tersebut datang dari apa? Pertama dari dosa-dosanya, kedua Allah sudah tetapkan baginya, ketiga dia meyakini bahwa Allah akan mengangkat musibah tersebut. Ini kaidahnya. Selanjutnya Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 71. Tadi Al-Maidah ya ayat 76. Sekarang Al-An'am 71. Qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah kepada umat ini, ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una. Akankah kami akan berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat wala yadurruna, tidak menolak mudarat, ya. Wa nadu ala aqabina, dan kami di belakang dari apa yang terjadi sebelumnya. Ba'da id hadanallah, setelah kami oleh Allah diberikan petunjuk, ya. Sudah Allah kasih Islam ini, kenapa kami akan berbalik kepada ya keyakinan orang-orang jahiliyah? Ketika sudah ada hidayah tauhid, sunnah, antum qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita mengambil jalan-jalan lain selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita imani. Ya. Seseorang muslim, ya. Afwan. Kalladzi istahwathu syaitan, sayatinu, sebagaimana syaitan yang akan memberikan ya gangguan fil ardi, di muka bumi, ya, di bumi, hayron, ya, di sawangan, tempat-tempat di atas, untuk memberikan rasa takut kepada kita ketika kita mengamalkan apa, ya, amalan-amalan yang dijadikan agama ini oleh Allah, ya, dan ditetapkan oleh Allah kepada Rasul yang mulia Rasulullah SAW. Kenapa kita dihantui takut kepada yang di bawah syaitan yang akan mengganggu itu, syaitan, ya, sehingga apa tadi? Keraguan. Sehingga kalau sudah masuk keraguan, tidak mau mengamalkan agama, dilawan terus, ya, dalam kehidupan. Sudah enak dunia aja, kata syaitan, dunia aja enak, kata syaitan. Terus begitu, sehingga dia lalai untuk sampai kepada ajalnya. Waliyadzubillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala, fa kullu doa ibadah. Adapun doa ibadah, ya, multazimun li doa masalah, ya, itu ya tercakup kepada doa soal yang kita pelajari sebelumnya tadi. Wa kullu doail masalah mutadamin li doa ibadah. Adapun doa-doa soal, ya, minta doa soal, doa ibadah. Apa contohnya doa ibadah kata Syekhul Islam? As-shalah, itu doa ibadah. As-shaum, doa ibadah. Kenapa kita puasa? Ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Apa manfaat? Pahala, iya kan? Ridhonya. Itu doa ibadah. Kalau doa soal minta, ya, udhuni astajib laku, mintalah kepada Allah, pasti aku dikabulkan, ya. Maka kalau doa ibadah apa tadi contohnya? Sholat, baca Al-Quran. Itu kenapa kita baca Al-Quran? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa baca Al-Quran, mengqala ayat harfa min Al-Qur'ani harfan, ya, kalau barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, ya, harfan satu huruf, alif lam, harfan satu alif lam mim 30 kebaikan. Bukan alif lam mim satu, bukan, tapi alif lam mim 30 kebaikan. Itu karena maksud apa? Doa ibadah. Semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan itu adalah doa ibadah. Doa huwal ibadah. Itu doa ibadah. Sholat itu doa ibadah. Biar kita tidak jauhkan dari neraka. Sholat takut disiksa oleh Allah, karena doa ibadah. Semua rangkaian perintah Allah itulah doa ibadah. Doa soal tadi meminta khusus itu. Istighosa ada di dalam di sana. Mafhum? Ya.
Gunanya ngaji itu beda bingung. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah apa? Contohnya sholat, baca Al-Quran, ya, menjawab adzan, itu doa ibadah. Ya, Allah banyak muadzin, pahalanya ibadah. Semua kan yang ritual yang dijadikan oleh ya Allah sebagai ibadah melalui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka adalah doa. Disebut doa ibadah. Doa soal, doa meminta, memohon khusus. Kunut masuk doa ibadah. Kunut witir. Ya. Karena memang ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya. Ya. Mahfuz. Ini penjelasannya dari beliau. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 40 dan 41. Qul, katakanlah Muhammad SAW diperintah oleh Allah, ara'atakum in atakum adzabullah, apakah ya tidak memperhatikan kalian ketika datang kepada kalian ya kepada kamu semua azab Allah, atatkum as-sa'ah, atau datang kepada kalian as-sa'ah. As-sa'atu apa? Hari kiamat. Ghairullahi tad'u in kuntum shadiqin, akanlah kepada selain Allah kalian berdoa ya jika kalian orang-orang yang benar. Bal, tidak, kata Allah, iyyahu, kepadanya, kepada Allah lah, tad'una, kalian meminta, berdoa khusus. Ini istighosah. Fa yaksifu ma tad'una, yang itu untuk menghilangkan ma tad'una ilaihi. Ma-nya di sini ya apa-apa baik yang berikan mudarat ya dari akal-akal yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang kalian seru selain Allah, minta pertolongan pada selain Allah, yang enggak boleh, baik yang berakal maupun tidak berakal. Jadi kita hanya minta kepada Allah. Makhluk nggak boleh kita minta kepada selain Allah, baik yang berakal maupun tidak berakal. Ini kan ulama seperti itu memberikan penjabaran biar tidak bingung. Apa saja, wallah, apapun ya yang berakal manusia, nggak boleh kita berdoa kepada manusia. Yang tidak berakal sumpah nggak perlu dirinci, sudah ngerti insyaallah ya. Mahfuz ya. Mata doa ilai insa wa tansauna ma tusyrikun. Kalau ya kalian berdoa kepada Allah dan insya Allah kembali wa tansauna, apa wa tansauna, meninggalkan ma tusyrikun, apa yang mereka persekutukan. Ketika seseorang sudah berdoa kepada Allah, dia harus tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan dirinya jatuh kepada persekutuan kepada selain Allah dalam hal berdoa. Maka ketika berdoa harus ikhlas, bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Hanya cukup kepada Allah saja. Ketika Nabi Musa alaihissalam di pinggiran berdoa kepada Allah, ya, di perang Uhud, di perang Badar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim juga ketika mau dibakar berdoa kepada Allah, hasbunallah ya wa ni'mal wakil ya wa 'alallahi tawakkalna, ya, kepada Allah. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Maka Allah berfirman kepada api, Allah berikan wahyu kepada api, wahai api, jadilah kalau engkau dingin. Coba-coba Pak, dia kan nyoba kue ayat nikah bocah berkali-kali nyoba apa ikut liana rukuni bertemu salaman kali nikah, bukan seperti itu. Pasal kita mau masuk ke YouTube tambah apa, larang men-YouTube, tidak boleh menampakkan yang bahaya. Sudah ditulis di sana. Ya, maka kita itu semua wahyu, mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditiru. Karomah juga tidak bisa ditiru. Karomah itu diberikan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, para walinya, para ulama-ulama, orang-orang soleh, siapapun Anda.
Saya tidak tahu karomah antum, saya tidak tahu. Maka tidak boleh kita meremehkan saudara kita sedikit pun, tetangga kita. Mungkin beliau orang-orang soleh, ya, jangan kita ganggu. Takut dia doanya dikabulkan antum, naudzubillah. Takut keluar lafaz-lafaz yang tidak dia sukai. Kita nggak tahu. Masa manusia adu coba, tidak tahu ya, ikhwan. Karena kadang ketika marah juga doa. Hati-hati ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara juga berdoa. Alangkah berbicara Pak. Maka hati-hati anak orang tua ini kepada anak-anaknya. Celaka beranak, jangan sampai berkata seperti itu. Karena perkataan juga doa. Setiap malaikat mengaminkannya. Hati-hati gitu. Maka berbicaralah yang positif, think positif, speak positif. Kata orang-orang ilmuwan barat. Ya, berbicaralah positif, berpikir positif. Ya, itu kalau kita belajar di Islam ya itu. Ya. Jagalah dua, ya apa kata Nabi? Lisan dan farji. Ya, kalau itu bisa menjaga itu selamat. Lisannya dan farjinya. Ya. Maka kita banyak berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang menyebabkan kita jatuh kepada mudarat. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Jin ayat 18, wa anal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid ya itu lillah, milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian memohon, meminta ma'allah ya hada, janganlah kalian berbuat meminta kepada selain Allah sedikit pun, jangan berbuat kesyirikan sedikit. Ya, fala tad'u ma'allah ya hada, janganlah kalian meminta kepada selain Allah sedikit pun. Mintalah kepada Allah, karena rumah-rumah Allah miliknya Allah, maka tidak boleh meminta kepada selain Allah. Maka disebut nama-nama Allah ketika berdoa. Ya Rahman, ya Jabbar, ya Hakim, ya Badius samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulki, ya Allahumma rzuqna ya Razzaq. Sebut nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Ya. Selanjutnya ya. Wa amsalu hadza fil Qur'an fi du'ai mas'alah aktsara min aihsar. Maka banyak dalam Al-Qur'an ayat tadi ya, yaitu doa masalah, doa soal, meminta ya, memohon karena ingin lulus ujian anak muda, boleh ya. Tapi jangan ditujukan ketika sholat malam lulus ujian, nah, jangan. Habis sholat malam berdoa ya. Karena sholat malamnya doa ibadah, maka kita minta doa soal. Sujud doa ibadah, minta doa soal lagi. Apa dagangannya lancar, ya begitu. Amin. Ya amin, amin. Ya, karena sujud doa juga. Tapi mau menyelipkan doa, ya. Tapi ketika sholat sendiri, kalau sama imam, ya imamnya kadang cepat, maka itu ikut imam, ya. Karena kalau bacanya panjang, ya waktu pertama harus juga panjang Nabi Sallam. Tapi bagaimana kata para ulama ini ada pembahasan khusus, tidak menjadi pertikaian, jangan sampai terjadi perselisihan. Kata para ulama ada bacaannya hadr, ya, ada yang mujawwad, ada murattal. Bacanya macam-macam dalam bacaan Al-Quran. Ada hadr cepat gitu, tapi bagus tajwidnya, cepat tapi bagus tajwidnya, hadr namanya. Ada yang baca mujawwad, ya, qiraah itu. Kayak ya leluhur kita yang di Indonesia banyak mujawwad bacanya, Nanang Qasim rahimahullah taala, ya, hafizahullah. Ya banyak, ya. Semoga Allah menjaga para qori-qori di Indonesia. Ya, banyak mujawwad, bacaan mujawwad, ya. Kalau murattal seperti imam ya yang di Saudi sana banyak ya murattal. Barakallahu fiik. Ini panjang nih masalah istighosa. Wa huwa yatadamana du'a ibadah. Li'anna sa'ila ya. Li'anna sa'ila. Sesungguhnya orang yang
meminta kepada Allah, ya, akhlisus su'ali lillah, hendaklah dia benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah. Dzalika afdalul ibadat, itulah ibadah seutama-utama. Ketika antum benar-benar berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, itulah seutama-utama ibadah. Ya. Wa kadzalika azakirullah, ketika seorang orang yang berzikir kepada Allah, wa talitakuna wa nahu talib min Allahil ma'na, juga orang-orang penuntut ilmu, ya, dia karena menuntut ilmu juga ibadah, doa, masuk doa. Seorang didoakan malaikat, didoakan ikan-ikan di lautan, didoakan semua binatang-binatang. Orang penuntut ilmu, orang berada majelis ilmu didoakan, ya. Tadoa ajnihatiha, malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu, ya. Eman-eman. Maka itu ketika penuntut ilmu masuk doa. Boleh menyelipkan doa ketika menuntut ilmu berdoa. Musafir itu ibadah. Ya, ketika orang musafir doanya makbul, ya. Eman-eman ketika kita ada kajian di Surabaya, ya, sudah jadi musafir, ya, antum banyak berdoa di jalan, ya, baca doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa, ya, jangan, ya, menjadi hal-hal yang mudarat dan sia-sia dalam ibadah kita, kehidupan kita. Selanjutnya, fayakuna da'iyan abidan, juga seorang dai, ya, orang ahli ibadah. Itu semua masuk rangkaian ibadah, doa. Karena ingin dapat keselamatan dari Allah. Kenapa kita berdakwah? Kenapa kita belajar? Semua ingin dapat dari Allah. Ya, rangkaian ibadah. Itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, masih banyak, insya Allah kita akan bahas tentang istighosah. Ya, sehingga nambah ilmu. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi